Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, berkat kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan di majlis ini. Kita masih bisa bermujalasah, kita bisa bermujahadah. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya hingga akhir zaman, kepada siapapun yang yakin akan risalahnya hingga akhir zaman, kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita di pagi hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan mengkajinya ilmu bertambah keilmuan kita dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah pula semangat untuk mengamalkannya. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kelak juga kita pertemukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya dan dimasukkan surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri dan umat Allah, kita akan mulai kajian pada kitab Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwal at-ta'allim. Kitab ini yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jumbani. Ya, kalau di situ dilihat di dalam kitabnya Al-Jumbani atau Jombang. Ghafarallahu lahu wa walidayhi wa li masyayikhi, amin. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kenapa kita mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim? Karena di dalam kitab ini merupakan mukhtasar, ringkasan-ringkasan dari kitab-kitab Ta'limul Muta'allim atau kitab-kitab yang lain, al-mukhtasar. Jadi lebih ringkas lah, lebih simpel gitu. Tapi sebenarnya tahapan pembelajarannya harus kan dari yang lebih ringkas dulu, yang simpel dulu, baru naik yang ke atas. Itu kan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim kan dijelaskan cara belajar yang benar itu dari utai dulu, yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit, yang ringan-ringan terlebih dahulu, baru naik sedikit, yang rada berat dikit, naik lagi yang berat, naik lagi yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Adabul Alim wal Muta'allim. Adab alim, seorang yang
mengajar, belajar, al-alim, pelajar, bukan pelajar. Ada seorang yang alim, seorang yang mengajar. Wal muta'allim, dan orang yang belajar. Bima yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwal ta'lim. Hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang pelajar fi ahwal ta'lim, dalam ketika belajar. Kitab ini dikaji oleh beberapa di kalangan pesantren dan tidak asing lagi, dan penulisnya juga tidak asing lagi, asli orang Indonesia. Biasa kita mengkaji kitab karya masyayikh di luar negeri. Alhamdulillah sekarang kita masuk pada masyayikh yang ada di Indonesia. Baik, biografi singkatnya saja ya. Nanti aku bisa baca secara tuntas di halaman awal, di situ ada biografinya. Biografi singkatnya penulisnya yaitu Muhammad Hadratus Syekh, ya, karena beliau digelari dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Di mana beliau lahir? Beliau lahir di Jombang. Kapankah beliau lahir? Menurut riwayat beliau lahir tahun 1871. Antum sudah lahir belum ya? Masya Allah. 1871 itu berarti sekitar 2 abad yang lalu. Masya Allah. Beliau terlahir dari putra Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Asy'ari, sama ibunda Nyai Halimah. Dan beliau juga sejak kecil sudah dibina oleh orang tuanya, masuk pesantren, di pesantren bapaknya ataupun di pesantren kakeknya. Dan beliau sejak umur 15 tahun sudah mengazamkan dirinya untuk terus berada menuntut ilmu. Dari satu pesantren ke pesantren lain berpindah. Ya, banyak para masyayikh ditemukan, terutama nanti ketika beliau di usia mudanya, beliau ke Mekah dan beliau banyak belajar ilmu agama di Mekah dari para masyayikh. Kurang lebih seperti itulah singkatnya saja. Dan kitab karya-karyanya sangat banyak. Kalau di buku ini ada 10 kurang lebih karyanya. Kitab-kitabnya Anda bisa baca nanti. Dan wafatnya tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 1947 maksudnya dalam riwayat. 1947 dalam lahir belum antumnya? Belum. Berarti setelah 2 tahun setelah kemerdekaan. Baik, silakan dibuka muqaddimahnya di halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Muqaddimatul mu'allif, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara karakter para ulama ketika menuliskan satu kitab, beliau mendahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada tuh langsung kayak ketika kita bikin novel kan langsung gitu. Tapi di sini mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar ketika yang dituliskan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dimulai dengan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb yang maha alam. Wa salatuhu wa salamuhu, dan salawat dan salamnya ala sayyidina Muhammadin, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrafil anbiya, asrafil mursalin, Rasul yang paling mulia, wa khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir, wa ala alihi thayyibin,
dan kepada para keluarganya yang tayyibin, yang baik tadi. Wa ashabihi tahirina ajma'in, dan kepada seluruh sahabatnya yang bersih, yang suci. Amma ba'du. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haqqul waladi ala walidihi, hak anak terhadap orang tuanya adalah an yuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. An yuhsina ismahu apa ya? Memperbagus namanya, maksudnya memberikan nama yang baik. Jadi ketika orang tua memberikan kita nama yang baik, itu sebagai hak seorang orang tua, hak kita terhadap anak kita, hak kita sebagai anak terhadap orang tua. Kenapa? Karena ketika nama yang baik, ketika disebutkan, dipanggil, itu kan sebuah ucapan dan doa. Mudah-mudahan ketika disebutkan itu seperti itu gitu. Ya. Wa yusina murdi'ahu, dan memberikan murdi'ah, susuannya atau ASInya. Wa yusina adabahu, dan memberikan adabnya, mencontoh adab yang baik dan adab yang baik ya. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Sirin, semoga Allah meridainya, berkata, kanu yata'allamuna al-huda, kami dahulu itu mempelajari al-huda, petunjuk, kama yata'allamuna al-ilma, bagaimana kami juga mempelajari ilmu. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala, dari Hasan al-Basri, semoga Allah meridainya, berkata, in kana ar-rajul liyakhruja fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinina, bahwasannya ada seseorang lelaki yang keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, fi adabi nafsihi, untuk memperbaiki adab dirinya, as-sinin, bertahun-tahun, tumas sinin, ya kemudian bertahun-tahun. Ini apa maksudnya dari perkataan Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, bahwa memperbaiki adab, memperbaiki akhlak itu butuh bertahun-tahun. Karena mempelajari adab itu butuh bertahun-tahun. Para ulama mempelajari adab enggak setahun, enggak sebulan, tapi bertahun-tahun. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mizan, timbangan yang besar, sebagai pertimbangan yang besar. Wa alaihi ta'rudul asya, dan kepadanya ta'rudul asya. Apa ya ta'rudul asya itu? Arada ya'rud itu menampakkan, menunjukkan al-asya, sesuatu, ala khuluqihi, di dalam Rasulullah ada menunjukkan sesuatu, khuluqihi, akhlaknya, wa siratihi, ataupun sirahnya, tindakannya, perjalanannya, wa hudahu, ataupun petunjuknya. Fama waqafaha fahuwal haqqu, dan apapun yang sesuai dengannya
dengan Rasulullah SAW, fahuwal haqqu, maka itu benar. Wa ma khalafaha, dan apapun yang tidak sesuai, berbeda dengan Rasulullah SAW, fahuwal batil, maka itu adalah batil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di mana sabdanya? Lupa. Ya, salah nanti. Wa an Habib bin Syahid qala libnihi, dari Habib bin Syahid berkata kepada anaknya, ishabil fuqaha, temanilah para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, wa ta'allam minhum adaba, dan pelajarilah dari mereka itu adabnya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min katsirin minal hadis, dari hanya menghafal hadis atau mempelajari hadis. Ini wasiat dari Habib bin Syahid bahwa kita diperintah untuk menemani para fuqaha agar kita memiliki adab, mempelajari adab dari para fuqaha. Ya. Jadi mempelajari adab itu dari sahabat juga bisa. Cuma kalau di sini lebih afdalkan kepada para fuqaha. Wa qala Ruwaimun radhiyallahu anhu, dari Ruwaim radhiyallahu anhu, semoga Allah berkata, ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmu kalian seperti garam, wa adabaka daqiqan, dan adabmu itu bagaikan tepung. Ini gimana ya? Jadikanlah ilmu itu bagaikan garam dan adabnya itu bagaikan tepung. Gimana ceritanya? Artinya, ketika kita membuat makanan apapun itu, apakah garam yang banyak atau tepung yang banyak? Ya, tepung yang banyak ya. Artinya mempelajari adab lebih penting mempelajari adab terlebih dahulu, itu lebih penting sebelum mempelajari ilmu. Mengapa? Karena ketika kita sudah mempelajari adab, insya Allah akan memberikan ilmu. Tetapi ketika kita mempelajari ilmu tidak punya adab, yaitu sombong nantinya. Ya, jadi orang-orang yang sombong punya ilmu tapi tidak memiliki adab sama sekali. Jadi ilmunya tidak berpengaruh terhadap dirinya. Ilmunya hanya sebatas dipelajari di buku saja, bukan dipelajari dalam kehidupannya. Gitu ya. Ilmu, ketika kita mempelajari ilmu, sejatinya kita untuk mengamalkan bagi banyak orang. Ketika kita mempelajari ilmu hanya sebatas ya di buku saja, hanya sebatas pengetahuan saja, salah ya. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk di apa lagi. Ya, satu hadis lagi terakhir ini. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adab ahuju minna ila katsirin minal ilmi. Kami lebih membutuhkan, dari segi ahuju itu membutuhkan, mengartikannya kami lebih membutuhkan akhlak yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Jadi maksudnya gimana? Ya sedikit terlebih dahulu berarti akhlaknya, daripada ketika sudah banyak ilmu tadi tidak ada
adabnya sama sekali gitu. Yang lebih bagus gimana? Banyak ilmu dan beradab gitu. Kalau nggak ada ilmu beradab bagus juga, cuman kosong otaknya, kosong pikirannya ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu gitu. Jadi yang lebih afdal banyak ilmu, belajar banyak ilmu, menjadikan dia dulu, menjadikan dia tawadu, menjadikan dia tidak sombong dan memiliki adab yang bagus dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yaqulu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwu minkum, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.